Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Kali ini aku cuma pengen ngobrol-ngobrol santai karena beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat nge-share di community alasan teman-teman yang ada pada YouTube aku, subscriber aku, kenapa mereka itu mensteril kucingnya dan kira-kira pendapat mereka tentang steril itu kayak gimana. Jadi aku tuh pengen tahu nih insight-insight, feedback kalian dan juga beberapa opini. Meskipun opini apapun itu tidak ada salah dan tidak ada benar. Semua itu adalah kembali ke kalian sebagai pemilik kucing. Dan aku udah pernah juga bikin video tentang steril kucing. Jadi azab dan mazhabnya, bagus tidaknya, manfaat dan mudaratnya, kalian bisa lihat dari situ. Penjelasannya udah cukup detail sekali dan komen-komennya juga udah banyak yang terbantu dengan konten tersebut. So kita kali ini akan ngebacain komentar teman-teman tentang pertanyaan aku. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk di channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di TikTok Kucing Batak Official dan juga di Instagram aku di Makeup by Nita. Jangan lupa dukung aku terus supaya aku makin semangat bikin video review yang kalian nantikan. By the way guys, di TikTok Kucing Batak Official kamu akan mendapatkan banyak review-review aku secara resume, secara singkat dan pastinya bermanfaat. Kalian yang pengen info-info yang menarik tentang kucing bisa follow aku di Kucing Batak Official. Dan juga aku punya TikTok di Muahid Surabaya, dimana aku sering banget nge-review palet-palet eyeshadow yang juga kalian suka dan juga nge-review produk-produk skincare yang lagi hype saat ini. So jangan lupa kalau kamu punya TikTok, follow aku di Kucing Batak Official dan juga Muahid Surabaya. Aku punya Instagram baru yaitu Nita Review, dimana di situ kalian akan ngedapetin resume review-review aku yang ada di YouTube dari platform Instagram. Buat kalian yang nggak terlalu pengen ngeliat YouTube yang panjang, kalian bisa baca resumenya dari Instagram caption. Caranya kalau kalian pengen tahu aku udah nge-review apa, itu kalian pakai hashtag Kucing Batak produk atau Nita Review produk. Jadi contohnya kalau misalkan kalian pengen tahu review aku tentang Pro Plan Kitten, kalian cari hashtag Kucing Batak Pro Plan Kitten atau Nita Review Pro Plan Kitten. Oke, thank you for watching dan jangan lupa dukung aku terus ya. See you. Jadi ada komen dari Zulkifli tentang steril kucing ya. Awalnya sih saya ragu, jujur saya kuliah di jurusan biologi dan sebenarnya hal seperti itu atau steril kucing sedikit melenceng dari etika. Dari yang ditujukan untuk mengontrol populasi kucing liar malah merebak ke kucing indoor. Tapi di samping etika itu, kita mengejar benefit untuk kucing kita. Atas berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk steril kucing jantan saya. Alhasil sedikit merasa bersalah karena secara teknis merampas hak kucing. Tapi ya, seiring berjalannya waktu, saya berdamai dengan keputusan saya. Dan saya cukup setuju jika para adopter atau pemelihara kucing melakukan sterilisasi pada kucing-kucingnya. Dengan catatan, niat baik dan lebih memperhatikan kesehatan si kucing. That's all from me. Yap, aku setuju banget sama kalimat ini. Pasti ada pergolakan hati ya ketika kita mau mensteril kucing kita ya, antara merampas haknya atau dan lain-lain. Jadi banyak deh pikiran-pikiran yang berkecamuk. Tapi back again, itu adalah tentang niat baik kita untuk memperhatikan populasi yang ada pada indoor kita sendiri, circle kita sendiri. Kemudian yang kedua, dari Ahmad Zaki. Pertama ya takut kenapa-napa kucingnya, tapi kucingnya nurut dan semenjak disteril jadi aman, gak nambah pikiran. Yap, ini benar banget. Kalau misalkan kucing kamu itu disteril, dia itu resiko untuk kaburnya itu sedikit. Meskipun ada sih beberapa itu yang masih kabur-kaburan, biasanya itu karena udah behavior ya, kebiasaan ya. Tapi rata-rata itu hampir kayak 80% itu mengalami perubahan gitu loh. Jadi yang biasanya suka
birahi kemudian keluar karena dia udah nggak birahi, jadi pintu rumah dibuka aja dia nggak pergi gitu loh, kadang-kadang tuh suka kayak gitu. Kemudian dari Adi Dwi, niat steril ada tapi duitnya yang belum niat. Nah ini berarti bukan duitnya belum terkumpul nih, duitnya aja yang belum niat buat dijadiin steril, pasti duitnya masih kepake-pake buat skincare, buat traktir pacar gitu ya, atau mungkin traktir siapa gitu. Ingat, jangan sampai jagain jodoh orang. Kemudian Farid Budi, belum pernah, skip dulu, oke. Kemudian It's Lomabri, aku pengen banget steril kucingku tapi aku tidak punya uang. Ya udahlah, ya semoga dana sterilnya terkumpul ya. Jadi mumpung belum ada uangnya, bisa belajar dulu tentang proses steril itu seperti apa. Jadi ketika steril itu udah nggak kaget lagi, gimana sih cara maintenance-nya, gimana sih caranya ngasih makannya gitu kalau kucing steril. Kemudian dari Cici, belum pernah karena belum cukup umur kucingnya, tapi kalau ada rezeki nanti mau steril kalau usianya udah cukup. Kemudian Daisy Moella, sedih deh, di wilayah Purwokerto atau Banyumas jarang ada event steril massal atau steril gratis, jadi aku nggak bisa bawa kucing kampung sekitar. Kalau nggak ada event steril massal mahal soalnya. Ya bener sih, memang sih. Kalau di Surabaya ya itu karena mungkin banyak dokter hewan ya, jadi ada dokter hewan yang itu sterilnya itu memang dari sananya itu udah murah, jadi nggak perlu ikut steril subsidi, itu dia sudah murah. Tapi ada juga dokter hewan atau klinik gitu ya, itu yang memang udah mahal banget gitu sterilnya. Tapi kadang-kadang itu untuk beberapa klinik itu kayak ada harga ada rupa gitu loh. Jadi contohnya misalkan nih, sterilnya itu harganya mahal 1 juta gitu misalkan ya. Nah biasanya itu obat yang digunakan tuh juga berbeda gitu loh, takaran obatnya itu berbeda. Jadi kucingnya juga lebih apa ya, lebih terjaga. Meskipun memang ketika kita mau steril kucing itu kita harus pilih-pilih sih klinik yang terpercaya, dari rekomendasi teman, dari rekomendasi orang-orang sekitar yang udah berhasil steril gitu. Dan biasanya steril yang mahal ini kalau aku nggak salah ya, itu dia sudah menyertakan fasilitas rawat inap deh. Jadi ada beberapa kucing tuh yang memang ketika steril tuh lebih baik dirawat inapkan. Supaya apa? Kucing tersebut tuh ketika dia sadar, itu dia benar-benar sadar gitu loh. Jadi jangan sampai kucingnya dibius kemudian takutnya nggak bangun gitu loh, kan takutnya kayak gitu kan. Makanya kenapa beberapa dokter itu menyarankan rawat inap ketika kucing di steril, karena untuk mengurangi resiko nggak bangun itu tadi. Nah kemudian Herlansyah, steril pertama ke kucing jantan Maine Coon Nemo 7 tahun lalu karena sering spraying dan berantem rebutan betina di rumah. Pasca steril kucingnya malah makin membesar, gendut, lebih kalem, dan anehnya tetap naikin betina tapi tidak terjadi pembuahan. BTW Nemo mati di usia 10 tahun, umur steril dia usia 3 tahun. Aku tuh paling sedih gitu loh kalau misalkan dengar ada kucingnya, kalau misalkan dengar subscriber aku tuh ada kucingnya yang mati, entah karena apapun ya, tapi kayak langsung dek gitu nggak sih? Normal nggak sih perasaan kayak gitu tuh? Kemudian dari Angelina Kapop, pengen steril kucing, izin bonyok malah ditakut-takuti karma. Padahal pengen antisipasi kitten aku 2 jantan 1 cewek, takut rebutan kalau udah gede. Ini tuh terjadi loh sama aku. Jadi di keluarga besar gitu ya, maksudnya bukan keluarga inti aku ya, itu aku suka bilang kamu tuh karma loh, maksudnya kamu ngesteril kucingmu ya, pantesan kamu nggak punya anak gitu. Jadi kayak apa ya, seolah aku itu tidak punya anak karena aku itu merampas hak kucing aku. Jadi kayak aku kayak nggak berani komen gitu karena itu keluarga aku gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau kita menanggapi hal-hal seperti itu dari keluarga sendiri, lebih baik diam itu emas. Kemudian Fleta First Key, halo, kenalin kucing jantan aku namanya Lemonette, biasa dipanggil adik Lemon. Pengalamanku steril dia tanggal 25 April karena Lemon birahi berat. BTW ini panjang ya, tapi intinya sudah dengan kondisi steril dia jadi lebih sehat dan lebih gendut. Doakan Lemonette sehat selalu ya.
Pastinya kita doakan kucing kamu sehat selalu, karena memang ketika steril itu kucing jadi lebih cepat gemuk, jadi harus tetap dibatasi ya makanannya ya. Kemudian Harjati Somali, waktu mau steril kucing jantan aku mundur maju gitu. Ada yang bilang saya egois menyalahi kodrat kucing untuk berkembang biak. Aku jadi mikir ini tuh kebaikan kucingnya atau kebaikan aku yang nggak mau ribet nantinya. Setelah mundur 2 bulan dari jadwal, akhirnya saya putuskan untuk tetap steril karena saya sayang kucingku. Yap, aku tahu ini adalah pergolakan yang sangat luar biasa, apalagi kalau keluarga kita itu tidak mendukung. Jadi kayak ada pertanyaan, sebenarnya aku ngesteril dia itu untuk dia atau untuk aku, supaya aku tuh nggak ribet soal populasi dan lain-lain. Jadi ya memang gimana dong, ya kita itu kan menghalangi resiko dimana banyak kucing yang mati gitu kan, mati karena melahirkan atau mungkin mati kemudian tidak terurus. Jadi memang ada manfaat dan mudaratnya. Kemudian Fitri Cahya, pertama kali steril kucing betina bulan Februari, dia di rahim memasuki usia 6 bulan. Kasihan banget, ngeong-ngeong. Dia menceritakan tentang maintenance kucing betinanya ketika di steril. Dan 1 bulan sudah sembuh total, hampir tidak berbekas. Sekarang dia makanannya banyak dan sudah tidak stres, apalagi stres birahi ya. Kemudian Angelina, aku pertama kali tidak ada niat untuk steril kucing jantan aku. Tapi beberapa minggu kemudian dia suka keluar rumah diam-diam dan pulang itu dengan kondisi basah kuyup dan luka-luka. Nah ini pasti ribut nih sama kucing jantan lainnya. Ini juga panjang banget, aku akan kasih lihat di sini. Jadi intinya dia menceritakan tentang bagaimana dia mensteril kucingnya. Kemudian kucingnya itu agak lama ya sadarnya ya. Jadi itu juga terjadi sama kucing aku, yaitu Unyil sama Cito. Jadi Unyil tuh di steril di usia 8 bulan, sedangkan si Cito itu di steril di usia 5 bulan gitu. Nah bedanya si Unyil itu ketika dibius ya, waktu itu beratnya dia tuh sama-sama 3,5 kilo. Kedua kucing itu ketika di steril beratnya itu sama-sama 3,5 kilo, 3,5 hampir ke 4. Jadi harusnya dosis takaran biusnya harusnya sama. Nah tapi si Unyil itu 8 jam dong dia nggak bangun dong ketika dia itu habis siumannya itu 8 jam dari operasi. Sedangkan si Cito 5 menit si dokter udah melepaskan tangan dari badannya dia, udah selesai mbak, udah selesai sterilnya, 5 menit dia bangun. Jadi tuh aku langsung kayak how come, kok bisa. Terus Unyil kemarin sampai kayak aku kira dia mati gitu kan, kok nggak sadar gitu loh. Jadi aku nggak paham. Hendra Chang, pertama kali steril kucing jalanan di depan gang rumah mantan aku. Pertama aku tanya sama mantanku itu nggak kenapa digituin. Lalu kata mantanku nggak apa-apa karena kita selamatin mereka dan menekan perkembangbiakan kucing agar bisa lebih sehat lagi. Nah di situ dia baru tahu pentingnya steril. Jadi dia tahu steril itu dari mantan pacarnya. Ya baguslah, itu berarti memang mantan pacarnya memberikan edukasi gitu ke dia. Kemudian Aisyah Jenar, nah steril kucing jantanku karena dia mau kawin tapi dia kalah terus sama kucing oren. Iya, kucing oren emang lebih barbar. Nah jadi si Jenar ini dia menceritakan tentang bagaimana kucingnya di steril. Jadi dia merasa bahwa setelah kastrasi itu jadi kucingnya lebih bagus lagi. PR selanjutnya adalah kita kontrol pakan dan pengobatan yang lebih teratur. Dan juga dengan adanya steril badannya itu jadi nggak kena cakar, nggak pernah marking sembarangan. Kemudian Jovita Marcella, aku baru minggu lalu steril kucing jantan aku, namanya Marco. Jadi dia menceritakan gitu ya tentang kucingnya dia. Nah ketika steril itu, setelah steril kucingnya itu ada muntah. Jadi ketika dia muntah akhirnya dokternya ngasih obat lambung. Tapi ketika dikasih obat lambung ternyata kucingnya juga alergi. Nah akhirnya ini kayak kondisi positif negatifnya after steril ya. Jadi memang ada kucing yang terus kemudian dia mual-mual. Tapi sebenarnya dia mualnya itu bisa jadi mual biasa, muntah, atau dia muntah hairball. Memang kebetulan muntah hairballnya itu pas setelah steril gitu ya. Nah kadang-kadang hal kayak gini tuh terjadi kalau misalkan kucing kita tuh puasanya kurang. Jadi puasanya itu sebenarnya harusnya itu 8 jam ya, atau minimal 6 jam lah, tapi lebih baik 8 jam lah. Cuman kadang-kadang kita tuh kan nggak tega ngepuasain kucing kita selama itu. Nah resikonya yaitu bisa jadi kayak tiba-tiba kucingnya itu pusing, kucingnya itu muntah atau nggak bangun-bangun. Itu kadang-kadang juga terjadi karena kurang waktunya puasa.
Kemudian ada banyak banget sharing-sharing teman-teman yang lain tentang steril. Untuk sisanya yang aku nggak bisa bacakan, aku akan kasih lampirkan di belakang video supaya teman-teman juga bisa ngebaca pengalaman orang-orang yang steril, cerita-ceritanya kayak gimana, dan terbantu dengan konten ini. Semoga kalian juga, kalau kalian sudah waktunya memutuskan steril dan sudah yakin, lakukan. Tapi kalau masih belum yakin, carilah sesuatu yang membuat kalian yakin gitu. Karena semakin kalian yakin, semakin kalian nggak dosa gitu loh. Kalau misalkan kalian sendiri udah nggak yakin, ya kalau kamu ragu ya tinggalkan. Di sini aku tuh selalu mengatakan ke teman-teman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti selalu ada positif dan negatifnya. Pasti kalau kita bicara soal opini itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, karena namanya opini itu subjektif ya. Mungkin informasinya didapat dari artikel-artikel yang objektif, tapi when it comes to our opinion, itu tidak ada benar dan salah. Tapi yang pasti karena kita saat ini lagi ngomongin kucing, apapun yang kita lakukan pasti adalah yang terbaik untuk kucing kita. Oke, see you on the next video, bye bye.